Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Miss Petis dan teman-teman. Saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jovian Nicholas Susanto. Saya dari Prodi Manajemen, NIM saya 121800074. Saya ingin membahas topik tentang coronavirus yang ada di Indonesia, atau lebih tepatnya perkembangan corona yang ada di Indonesia, untuk melengkapi mata kuliah Etiquette and Communication Skill. Seperti yang kita tahu, coronavirus yang ada di Indonesia itu banyak beragam macamnya. Tetapi salah satunya adalah SARS-CoV-19, yaitu virus corona itu sendiri. Banyak yang kita ketahui coronavirus itu berasal dari China. Jadi coronavirus memang mungkin beresiko tinggi ke semua masyarakat yang ada di dunia. Nah, saya ingin membahas tentang pencegahan coronavirus yang ada di Indonesia dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu yang satu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan di air yang mengalir. Karena selalu ingat untuk lakukan 3M. Mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin, memakai masker untuk mengurangi risiko penularan, dan menjaga jarak. Jangan lupa juga untuk menghindari 3R. Tempat ramai, ruang sempit dan tertutup, serta rapat atau rumpi tatap muka. dengan 3 ini, kita bisa menjaga diri kita dari coronavirus yang masih luas di Indonesia ini. Nah, coronavirus itu memang bisa menyebabkan kematian, mulai dari sakit ringan, kematian juga. Tetapi yang rentan terhadap penyakit ini adalah yang umur di atas 60 tahun, karena gejala penyakit ini sangatlah mematikan. Karena kalau yang di atas 60 tahun itu gejalanya bisa sampai sesak napas, tenggorokan sakit, badan menjadi nggak enak, sampai menyebabkan pokoknya sesak napas berujung kematian. Karena memang orang-orang yang sudah berumur itu membutuhkan nafas yang sangat banyak dibanding orang yang masih sekiranya antara 20 tahun sampai 40 tahun itu mungkin masih sehat. Nah, coronavirus ini juga masih terbagi lagi, karena coronavirus ini banyak memakan korban. Misalkan coronavirus ini ada yang gejala ringan. Gejala ringan itu seperti ya, tapi tidak merasakan apa-apa, kayak nggak sakit tenggorokan, nggak sesak nafas, tetapi dia sebenarnya positif corona. Dan ada yang gejala berat seperti sesak nafas, sakit tenggorokan, sampai kepada tidak bisa bergerak. Nah, seperti itu. Nah, pemerintah sekarang sudah menganjurkan dari periode Maret sampai Mei sudah menganjurkan untuk vaksinasi massal. Jadi vaksinasi massal ini lebih kepada orang tua. Jadi umur 60 tahun ke atas sampai pekerja publik. Jadi pekerja publik ini harus divaksinasi karena lebih berpengaruh pada ekosistem lingkungan di Indonesia. Karena yang kita tahu, pekerja publik adalah salah satu antisipasi terbesar dalam menjaga corona ini itu sendiri. Misalkan pegawai bank sering bertemu dengan customer, jadi kita harus menjaga pegawai bank itu sehat, jadi tidak tertular sama customer. Nah,
Terus orang tua itu didahulukan karena memang dia rentan. Itu untuk vaksinasi massal yang dilakukan di Indonesia sekarang. Vaksinasi bisa dapat dilakukan melalui website internet dari Peduli Lindung sampai ke Menkes yang ada di website itu sendiri. Jadi pendaftaran dari mulai lansia, dari pekerja publik, influencer itu melalui situ. Dan jika sudah mendaftar, maka sudah akan ada hasilnya. Jadi kita sudah terdaftar sebagai penduduk warga negara yang sudah vaksinasi. Jadi nggak mungkin Anda sudah mendaftar tapi nggak ada listnya. Jadi kalau misalkan vaksinasi masa bisa 4 kali, kan nggak mungkin. Terus seperti saya sudah divaksinasi. Gejala yang saya alami setelah vaksinasi pertama, waktu itu saya mulai dari sakit badan, mulai dari pusing kepala, panas, tetapi itu hanya berlangsung selama 3 hari. Kemudian vaksin kedua saya lebih terasa biasa aja karena saya sudah terbiasa oleh vaksin pertama. Jadi lebih ke biasa aja gitu. Jadi vaksin itu sebenarnya nggak berdampak buruk, tetapi memang kita harus melakukan vaksin itu untuk menjaga kita agar tetap aman. Sebenarnya tujuan dilakukan vaksinasi tidak membuat kita untuk tidak bisa terkena corona, karena vaksinasi itu tujuannya untuk mencegah. Jika kita vaksinasi terkena corona itu tidak terlalu parah, tapi jika kita tidak vaksinasi terus terkena corona, itu justru yang menyebabkan kita lebih parah. Jadi vaksinasi itu untuk tujuannya mencegah, bukan malah membawa penyakit seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih.